Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu solehah semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar penghias indahnya ucapan kita ketika kita mengawali kegiatan belajar kita, tapi mudah-mudahan ini juga menggambarkan keyakinan dan perasaan kita yang bersyukur untuk seluruh nikmat yang Allah berikan. Allah berhak dipuji karena kebaikan yang diberikan kepada seluruh hambanya. Doa keberkahan dan rahmat kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini kalau tadi sebagai tanda kesyukuran kita, ini mudah-mudahan menjadi tanda kecintaan kita, kerinduan kita, kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW yang telah membina, yang telah membimbing umat manusia sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa mengenal dan bisa memahami lalu menerapkan keindahan Islam dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia kita tak terhingga dan bahagia kita bersambung terus karena pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bertemu untuk melanjutkan kajian kita memahami bahasa Arab Qurani. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas Tanmiyatul Mufradat yang terjeda karena pertemuan sebelumnya tidak terlaksana. Kita akan lanjutkan Tanmiyatul Mufradat kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu kita seoptimal mungkin. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasian birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian. Untuk Tanmiyatul Mufradat kita pada kesempatan kali ini akan kita bahas bersama, yaitu dari ungkapan faghfirli ma qaddamtu. Apa ibu-ibu sekalian? Faghfirli ma qaddamtu. Ya. Di sini ada 4 potong ungkapan. Yang pertama adalah faghfir, kemudian yang kedua adalah li, kemudian berikutnya ma, kemudian berikutnya qaddamtu. Ya. Untuk ungkapan faghfir sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Itu di nad'u ba'da sholah, itu kata gofaro sudah kita bahas. Kemudian li gabungan antara lam dengan ya. Kemudian ma kita pernah bahas. Paling tidak kita punya 3 ya, 3 ma yang sudah kita kenali berdasarkan makna yang sesuai, yang cocok dengan konteks penggunaannya. Nah, sedangkan fa yang di awal ya, fa di awal ungkapan ini kita sering sekali menemukan ini adalah kata yang populer di kita. Ini jenisnya apa nih kata fa ini ibu-ibu sekalian? Isim. Huruf, Pak. Oke. Ya, 2 jawaban yang muncul itu yang pertama isim kurang pas ya, karena dia bukan nama benda, bukan kata benda, dia bukan sifat, dia bukan masdar, dia bukan domir, dia bukan isyarah, bukan mausul. Kemudian yang tadi agak sedikit berubah penyebutannya karena pakai tradisi di tempat lain. Fa ini bukan huruf tapi fa ini sudah merupakan kata. Kata apa? Kata harf. Ya, dia adalah kata harf. Ya, dia punya
karakter yang tidak jauh berbeda dengan kata-kata harf yang lain, yaitu memiliki pengertian arti yang beragam tergantung pada konteks penggunaannya. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan mendalami ungkapan kodamtu. Ya, kodamtu apa? Pemahaman yang kita miliki makna kodamtu. Kodam itu mendahului. Apa? Kodamtu? Melakukan bukan ya Pak? Ini adalah lawan dari kata akhortu. Dahulu ya, Bu. Terdahulu. Kemudian ini ada tasdidnya, ada tasdidnya. Dahulu. Tasdid ini Melakukan. seperti ya, tasdid ini seperti kata nazala. Oh, mendahulukan kali kodam itu. Ya, ini kata mendahulukan. Ya, kata mendahulukan. Ya, ini kita lihat ya dari 3 huruf dasar ya, dibentuk oleh 3 huruf utama, yaitu ada qaf, ada dal, dan ada mim. Yang masuk dalam bahasa Indonesia itu ada kata muqaddimah, ya, ada kata muqaddimah. Sudah ada muqaddimah, ya. Tuh. Ya. Ada qadima, kita baca tasrifnya, madinnya apa? Qadima, yaqdamu, qudum, qadim. Ya, ini dari 4, ya, dari 4 kata ya dengan perbedaan bentuk yang muncul, yang populer sudah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, itu ada kata kudum. Ya, ada kata kudum. Qadima, yaqdamu, kudum, qadim. Gitu. Ibu-ibu yang pernah haji ya, umroh, ini mungkin masih ingat ya, ada namanya tawaf kudum. Tawaf kudum. Ya. Tawaf kudum. Ya, ada tawaf kudum yang kita kemudian sederhanakan menjadi tawaf. Ya, bahasa Arabnya tawaf, tuh jadinya tawaf. Ya. Tawaf kudum kapan dilaksanakan ibu-ibu? Di waktu datang atau waktu mau pulang? Waktu datang. Waktu datang. Datang. Iya, datang ya, ada datang. Pulang Jadi, tawafat. Waktu ada. gitu ya. Itu kan dari, jadi ada makna, itu mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mengingat ada qadima, yaqdamu, kudum. Ini datang. Qadim. Sehingga kalau qadim apa? Jadi maknanya qadim. Mendatang. Datang. Qadim. Kodim. Oh, kodim. Kodim datanglah. Datanglah. Bentuk berapa itu? Bentuk berapa itu? 4. Sifat. 4. Iya, jadi ada makna apa? Yang Yang datang. datang. Yang datang. Gitu. Yang datang itu apa contohnya? Bukan hanya dalam pengertian datang seperti pertanyaan, Bu Fatimah tadi datang nggak? Gitu. Datang ke LBQ nggak? Nah, kan. Bisa juga kan dalam bahasa Indonesia ada kata datang. Nanti di hari Jumat yang datang, gitu ya. Hari Jumat yang datang kita kumpul ya. Itu kan sama-sama pakai kata yang datang ya. Sama-sama yang datang dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab juga kita menemukan itu. Nah, dari itu kemudian namanya datang, kemudian disitulah yang berkembang menjadi qaddama yuqaddimu. Qaddima berapa huruf? 4. Ya, ada yang melihatnya 3. Kalau qaddama berapa huruf? 4. Iya, baik. Jadi ada yang melihat qadima dengan qaddama sama jumlah hurufnya, ada yang melihatnya berbeda. Ya, coba kita lihat lagi. Kalau qadima berapa huruf ibu-ibu sekalian? 3. 3, gitu ya. Ada qaf, ada dal, dan ada mim. Kalau qaddama? 4. Ya, gitu ya. Apa yang bisa kita amati dari 3 kemudian jadi 4? Apa yang terjadi? Apakah ada huruf baru yang terlihat? Ada huruf double. Ada double.
ya, ada double ya, ada Double. qaddama yuqaddimu. Itu yang akan menjadi bagian penting dari pelajaran kita, dari pelajaran kita yang 20 ini nanti kita akan bicara tentang fiil ya, fiil yang awalnya 3 huruf bisa berkembang menjadi 4 huruf dengan beragam variasi pengembangannya ya, dengan beragam variasi pengembangannya. Nah, mari kita lihat ibu-ibu sekalian contoh yang bisa membantu kita memahami lebih tepat, lebih kuat ya, lebih pas ya. Kata-kata yang tadi kita bahas. Kalau ibu-ibu amati contoh kita ini, contoh kita ini ada 2 kata yang warnanya berbeda dibandingkan dengan kata-kata lain di dalam kalimat tersebut. Ada kata apa yang terlihat warnanya berbeda, ibu-ibu sekalian? Kodima. Kodima. Kodimu. Kodima dan Al-Qodimu. al-qudum. Al-hajjul. Ada al-haji juga? Enggak. Enggak. Gitu. Enggak gitu. Yang beda itu hanya di awal dan di akhir. Tapi mungkin kalau beda itunya ya, kalau Android-nya lebih canggih mungkin juga kelihatan beda kali itunya. Nah, coba ibu-ibu diamati ya, kodima ini. Jadi ini bentuk berapa kodima? Bentuk 1. Bentuk 1. Kemudian al-qudum Bentuk 4. Bentuk Anak 3. ya, jadi ada yang melihatnya itu adalah bentuk 4, ada yang melihatnya bentuk 3. Nah, kalau begitu mari ibu-ibu sekalian kita mundur lagi ya, diamati ya. Diamati, kalau bahasa orang Betawi, dipantengin. Kalau kata orang Betawi, dipantengin karena tadi diberitahukan. Oke, bentuk berapa yang turun? 1. Oke. Terus berikutnya bentuk berapa yang turun? 3. Iya, baik. Nah, ini terutama untuk Bu Fauziah ini untuk Bu Enggak Fauziah. kelihatan Pak yang di bawahnya sayanya. Sebentar ya, gimana ngelihatnya ya? Hilang lagi. Iya, Ya, tadi kita coba ya, kita coba. Ini tadi untuk walaupun ini agak jauh ya posisinya, tapi ini bisa menjadi awalan untuk membantu kita memahami lebih teliti dengan mempertimbangkan bentuk katanya. Ya, memahami dengan lebih pas, lebih cermat dengan mempertimbangkan bentuk katanya. Oke ya. Ibu-ibu yang lain ya, mohon bersabar ya, kita berikan kesempatan kepada Bu Fauzia. Kita bantu untuk bisa menemukan jawaban terkait kendala yang beliau hadapi, yaitu adanya kebingungan ketika katanya berulang gitu ya. Kita duga salah satu faktornya adalah kalau itu sampai melahirkan kebingungan adalah ada faktor kita belum menerapkan prinsip atau aspek bentuk ya, memahami makna berdasarkan bentuk. Ibu-ibu sekalian, coba diamati kata demi kata. Tentu kita akan baca terlebih dahulu, setelah itu diamati ya kata demi kata, ungkapan demi ungkapan yang menjadi contoh pada pelajaran kita ini. Mari kita baca contohnya bersama-sama. Qadimal hujjaju al-masjidal haram fatafu tawafal qudum. Ya, baik. Silakan ya, diamati lagi ya. Ya. Tidak usah buru-buru ya, ibu-ibu sekalian, tidak usah buru-buru, tapi tetap ya, tetap mempertimbangkan efektivitas waktu kita, efisiensi waktu kita ya. Coba diamati seumpama ya. Ya, seumpama ada yang belum terpahami, itu kita bahas lebih dahulu. Kudum. saya lihat dari buku ya Pak, dari situ.
Qadima hujjah Masjidil Haram. Waduhu. Tawaf. Watofu. Bareng. Fatahu. Coba Bu Kanah ya, Ibu coba ya dengan kemampuan Ibu ya. Seperti biasa ya Ibu ya. Ini dengan ini apakah bisa ditelisik ada atau tidak 3 huruf yang sama? Ada. 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 Oke lah begitu. Jadi begini caranya begini ya. Nah, ini kalau nggak sering dipakai nggak pede kita kalau nggak sering dipakai. Iya. Sering dipakai itu ternyata kemudian cocok, itu menimbulkan kepercayaan diri. Oke, baik. Artinya begini, bukan ibu-ibu yang lain. Kalau ada 2 kata yang kita bisa ketali 3 huruf yang sama, maka mana-mana yang sudah kita pahami bisa membantu kita mengerti yang belum kita pahami. Nah, misalnya, ini kan tadi yang ditanyakan adalah ini nih. Iya. Iya. Tuh. Yang ini tidak ditanyakan, gitu ya. Iya. Oke, baik. Ya, Berarti yang sama kedua ini Bu Kanah pahaminya apa maknanya? Tawaf keliling Oke, dari. oke bagus ya, bagus ya. Nah, Iya. namun ibu-ibu sekalian jangan berhenti di situ. Apa gitu? Amati berikutnya. Kita baru level pertama dan itu udah bagus itu. Kita baru level pertama aja. Bagi orang lain belum tentu sampai di situ. Amati juga bentuknya. Oke. Yang ibu Itu, tanyakan gitu, yang ibu tanyakan itu kira-kira itu bentuknya bentuk apa? Bentuk satu. Madin kali ya, bentuk satu. Oke, bagus ya. Nah, coba ibu amati, manakala itu dipahami madin, domirnya apa? Damirnya mereka tuh hum ya. Hum. Oke, bagus. Maka gitu ya, maka itu akan melahirkan makna yang berbeda. Dalam pengertian apa? Di tofu, ini mau tofu Arab nih nggak bisa dimakan nih. Kalau tofunya emak-emak mah Iya. enak, enak, lembut gitunya. Nah ini kan melahirkan perbedaan pemahaman. Di bagian yang pertama kita bisa memahami makna mereka di situ. Iya. Tuh. Tetapi untuk bagian kedua tidak ada makna mereka di situ. Iya. Gitu ya. Tidak ada makna mereka di situ. Nah, tinggal nanti ya itu di otak-atik ya, itu jadi dasar pemahaman lalu digunakan untuk memahami pemahaman yang lebih lengkap. Oke, yang lain silakan. Iya, baik. Secara khusus nih, saya konfirmasi ke Bu Fauzia. Bagaimana Bu? Bisa? Ada pemahaman yang Ibu bisa dapatkan dengan menggunakan dasar-dasar pemahaman yang sudah kita pelajari pada pelajaran kita ini. Saya coba ya Pak ya. Oke, baik. Sebelumnya, seperti biasa ingat Ibu ya, posisinya adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Usahakan itu digunakan ya untuk memudahkan Ibu dan juga memudahkan orang lain untuk memahami ide yang Ibu dapatkan, pemahaman yang Ibu bisa. Silakan. Jamaah haji datang ke Masjidil Haram. Maka mereka berkeliling melakukan tawaf kudum. Tawaf kedatangan. Oke, bagus. Coba sekali lagi Ibu dengan Jamaah haji ya. datang ke Masjidil Haram. Maka mereka melakukan tawaf kedatangan. Iya, bagus ya. Walaupun ini agak
ini ya, melahirkan tanda tanya ya tadi sebab ada suara lain dari selain ibu, jadi saya tidak Bu Susi. 100% yakin gitu. Tidak 100% yakin bahwa itu adalah pemahaman ibu atau itu adalah suara orang lain yang ibu sampaikan. Jadi ibu punya bakat jadi anggota DPR MPR kalau ada suara lain lalu ibu menyampaikan suara itu. Tadi yang pertama Iya. saya bilang berkeliling ya kan. Nah, Fatofu. iya, jadi Bahkan mereka saya anggap berkeliling. itulah ya, saya anggap itu juga ibu mengatakan itu karena ibu memang pemahamannya begitu ya, jadi kita anggap oke. Satu aja pertanyaannya ibu. Ibu ketika mengatakan maka, ini bahasa Indonesia ya, tidak usah diurusin bahasa Arabnya, biarkan aja bahasa Arabnya. Ketika ibu mengatakan maka, apakah ibu merasa memang pas itu kata maka dipakai di dalam konteks kalimat tersebut? Coba di ini Harusnya bahasanya harusnya mungkin agak itu ya diseriusin dikit gitu. Atau mungkin agak dipikirin dikit gitu, atau mungkin kurang cobalah pas ya Pak, kurang. dilihat ulang gitu. Ini aja maksud saya, tidak banyak yang akan kita diskusikan, cuman itu saja. Saya ingin konfirmasi ke apa namanya kepada ibu, ketika ibu mengatakan maka, apakah Maka memang rasa bahasa ibu mengatakan cocok kita berkata maka di sini gitu. Bukan karena pengaruh bahasa Arab, bukan ya gitu. Ataukah gitu. Karena ada dua kemungkinan ya Bu ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ibu terpengaruh oleh bahasa Arab. iya betul. Kemudian yang kedua adalah ibu memang punya pemahaman tentang makna kata maka memang cocok begitu. Mana yang ibu rasakan? Kurang Pak. Oke, udah ya, itu saja yang ingin saya konfirmasi ya. Lalu atau kemudian ya Pak ya artinya. Iya, apapun juga itu ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi saya ingin kita mulai dari hal sederhana ya, mulai dari hal sederhana untuk mengatakan bahwa bedakan antara menyampaikan pemahaman dengan mengartikan kata demi kata bahasa Arab, itu aja idenya yang mau disampaikan. Jadi kalau ibu-ibu sekalian nanti sudah sudah terbiasa gitu. Oh iya, beda mengartikan kata per kata dengan menyampaikan pemahaman, itu sudah melekat ya, sudah mendarah daging, apalagi sudah menjadi cara pikir kita. Itu adalah kemajuan hebat dalam belajar bahasa apapun juga itu. Ya, tapi memang kita perlu melangkah. Ya, langkah awal memang kita tahu arti kata per kata, lalu kita coba dalemi, seriusi, atau perhatikan, atau renungkan sedikit gitu. Itu akan mengantarkan kita kepada level berikutnya. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Jadi tidak ada Terima itu kasih. kan, tidak ada Ya, kebingungan maka kan ketika mempertimbangkan antara gitu ya, antara kodima dengan al-kudum, walaupun ini pengulangan tapi karena maknanya beda gitu kan ya, karena bentuknya beda jadi kita punya pemahaman yang berbeda ya. Ini tidak sampai menyebabkan kita bingung di dalam memahami maksud kalimat yang kita kaji. Oke, baik ibu-ibu sekalian, kita lanjut berikutnya ya. Al-Qadim. Nah, tadi kan sudah bahas ya, Al-Qadim bentuk berapa tadi? 3. Ya, kalau ini mah soal daya ingat kalau ini mah. Tadi Al-Qadim, Qadim itu adalah bentuk 4 sifat. Bukan bentuk 3. Bentuk 3 itu yang kudum. Al-Qadim ya bermakna yang akan datang. Ini makna kata ini adalah antonim untuk kata al-madi. Iya, ya. Sehingga yang akan datang lawan maknanya adalah yang lalu. Nah, yang lalu. Misalkan nih di dalam kalimat ya, ibu-ibu sekalian coba diamati ya. Kita bandingkan dua kalimat berikut ini ya. Kita bandingkan dua kalimat berikut ini yang akan
kita amati, ibu-ibu sekalian, amati akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan antara keduanya. Ya, perbedaan antara keduanya. Ayo kita baca ya dua kalimatnya. Kalimat yang di atas dulu yang menggunakan kata kunci al-madi, kita baca sama-sama ibu-ibu sekalian. Qara'na hadhil ayati fil usbu'il madi wa naqra'u hadhil ayati fil usbu'il qadim insyaallah. Ya, Ya Allah. silakan. Nah, coba ibu-ibu sekalian pahami maksud kalimat pertama yang menggunakan kata kunci al-madhi yang tadi sudah kita bahas, dan maksud lengkap kalimat yang kedua yang menggunakan kata kunci al-qadim. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Al-usbu'i. Iya, oke. Usbu itu 7. Nah, kita ibu-ibu sekalian, kita belajar itu sekali dalam usbu'. Minggu. Seminggu. Kalau bahasa saya sih pekan, bukan minggu. Nah, Ya. untuk tidak membingungkan ya antara hari Minggu dengan kumpulan dari beberapa hari gitu. Nah, kalau bahasa daerah itu pekan itu dulu kaitannya dengan pasar. Apa Pasar, iya. kaitannya? Memang karena dulu ya zaman dahulu hari pasaran itu hanya satu kali dalam 7 ya, berselang ya. Itu jadi disebut dengan pekan. Dari Ahad dulu dari Ahad sampai Sabtu disebut dengan ada satu hari itu nanti hari pekan. Jadinya sepekan. Kalau sebelum Senin itu saya menyebutnya hari Ahad. Jadi hari Ahad kemudian sepekan itu al-usbu'. Telah membaca sepekan kemarin. Usbu. Qara'na untuk membaca ayat ini. Ada yang kita perlu bahas terlebih dahulu? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak Guru. Iya, baik. Oke, silakan Bu Fauziah, kita ingin mendengarkan pemahaman dari siapa berikutnya. Oh, siapa aja ya? Bu Kana. Bu Kana tadi udah ya, Bu? Belum. Qara'na hadhil ayati fi usbu'il madi. Kami telah membaca ayat ini pada pekan lalu. Oke, bagus. Terus yang berikutnya? Saya lagi, Pak Guru. Boleh Ibu, atau Saya- kalau mau mengajak teman yang lain juga boleh. Saya lagi juga nggak apa-apa, biar pahalanya Silakan. tambah banyak. Yang lain Alhamdulillah. biar berbagi. Fana qara'u hadhil ayati fil usbu'i qadimi insya Allah. Maaf, saya harus gedein lagi pakai handphone. Kami akan membaca ayat ini pada pekan yang akan datang, insya Allah. Iya, oke, bagus ya. Tuh. Al-Madi ya, dengan Al-Qadim itu berimplikasi kepada perbedaan jenis fi'il yang digunakan ya, walaupun makna dasarnya Iya. sama. Itu. Kalau Bu Kanah mengatakan kami gitu ya, ya itu artinya memang saya nggak ikut serta.
Beda kalau mengatakan kita. Bahasa Kita. Indonesia begitu. Tapi kalau Oh dalam bahasa iya, kita sehari-hari bisa juga ya. malah terbalik gitu ya bahasa Indonesia sekali. Gitu. Terbalik ya. Kebiasaan, nah itu kami sih Pak Guru. Iya, Padahal karena bisa kita iya, ya. iya itu tuh artinya kita ini kita. Nah, makanya kalau saya bicara kita berarti ibu-ibu semua yang menyimak juga termasuk kalau saya mengatakan kita. Ya memang kita eh, karena kita terbiasa dengan bahasa lisan ya, karena kita terbiasa dengan bahasa lisan, kita tidak terlalu teliti dalam memilih kata-kata. Gitu. Tidak terlalu teliti. Eh, Kognisi kita, pengetahuan kita tidak terlalu teliti. Karena kalau nanti salah pahamnya kan bisa ditanya ulang gitu. Atau walaupun dia ngomong juga sebenarnya bukan itu maksudnya, kan ada maksud lain. Berbeda kalau kita bersentuhan dengan bahasa tulis. Beda ceritanya. Nah, artinya ibu-ibu sekalian, seumpama kita ya membiasakan diri dalam tradisi membaca buku, apapun juga media ya yang tertulis, biasanya itu akan tumbuh gitu. Biasanya akan tumbuh eh, rasa bahasa untuk memilah-milih mana yang lebih pas untuk menyampaikan maksud yang kita inginkan. Baik, itu dia untuk al-madhi sebagai antonim dari kata al-qadim. Al-Qadim. Nah, baik. Antonim. Nah, tapi ibu-ibu sekalian, ini perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati membedakan antara qadim dengan qadim. Qadim. Ya, qadim dengan qadim. Di mana bedanya? Di mana bedanya? Ini letak panjangnya. Oh. Letak panjangnya. Ini qadim. Qadim dalam kaitan sebagai ya, qadim sebagai kaitan dengan sifat Allah. Jadi kita mengatakan ya Allah qadim aja gitu supaya kita tidak keliru. Apa maksudnya Allah itu qadim? Maknanya la awwala lahu. Berawal. Ya, la awwala lahu. Itu maksudnya. Jadi apa bahasa Indonesianya itu coba? Itu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita sebut saja Allah qadim. Maksudnya la awwala lahu. Nah, kata qaddamat ya, kata qaddamat apa maknanya kemudian gitu ya. Ya, kalau makna yang sudah kita pahami sebelumnya maknanya apa? Mendahulukan adik Ya, kemudian di sini maknanya bisa berkembang menjadi melakukan, memberikan. melakukan. Ya, bisa bermakna melakukan. Kita lihat contoh ya, kita lihat contoh yang bisa membantu kita untuk memahami lebih lanjut makna kata tersebut. Mari kita baca sama-sama contohnya. Yajzillahun nasa bima qaddamat aidihim. Iya, baik. Silakan ibu-ibu berikan kesempatan kepada diri masing-masing untuk mencoba menggali pemahaman makna maksud dari kalimat yang sedang kita kaji. Pada dikatakan. Allah akan memberikan balas kepada manusia dengan apa yang mereka lakukan. Ada? Kadang lakukan kadang. Baik, kalau tidak ada silakan Bu Kana. Siapa teman kita berikutnya yang akan kita dengarkan, yang kita manfaatkan ilmunya? Bu Kana, adakah? Fatimah. Silakan Bu Fatimah. Allah akan membalas
Allah akan membalas manusia. Hmm, Allah akan membalas manusia dengan apa yang Allah akan membalas manusia dengan memberikan atau Allah akan membalas manusia dengan apa yang enggak Bu. Dengan tangan mereka gitu. Saya tadi mau tanya kodamat sih Pak Guru tapi terlambat. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau mau Tapi nanya saya kan harus berpikir. ibu-ibu yang lain kan ibu-ibu yang lain udah paham gitu. Iya, saya juga mau tanya itu. Itu dong kodamat. Melakukan dengan tangan mereka gitu kali Pak Guru ya. Titik-titik lah itu Pak Guru. Ya, apa? Bertanyanya apa? Tadi aku mau nanyanya. Kodamats itu apa itu fiil kan fiil madi itu ada domirnya gitu ya Pak Guru taknya itu Oke, maksudnya. Oke, terus? Jadi saya nggak bisa merangkai katanya. Seperti biasa, Ibu ya, seperti biasa ya. Subjek, predikat, objek. Subjeknya di sini Allah. Kalau saya Hmm, Allah akan hmm, membalas manusia. hmm. Bima kodamats aidihim itu mungkin bima ada kodamats yang melakukan sesuatu gitu dengan tangannya gitu, dengan tangan Ah, mereka gitu kali Pak Guru ya. oke, Maksudnya apa bagus tuh? ya. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, kita bagi menjadi 3 bagian. Kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, yang bagian pertama tadi sudah bisa dipahami subjeknya Allah, predikatnya apa? Ya Jetsi. Iya, Oh, ya jizi, ya Nah, jizi. ini mah belum kompak juga ya. Kalau saya Ya nanya ya pakai ya. bahasa Indonesia, atuh tolong atuh Ya ya dijawab ya pakai ya. bahasa Indonesia. Membalas ya Saya Pak tuh, Guru. ibu-ibu sekalian, punya pertanyaan yang nanti kalau dijawab akan berkata yajzi, punya saya. Nah, Ya Pak karena Guru bukan tadi sudah jawab. bukan yajzi yang menjadi target pertanyaan saya, maka saya tidak pakai pertanyaan itu, gitu. Saya tidak pakai pertanyaan itu, saya pakai pertanyaan yang lain, gitu ya. Gitu. Baik, subjeknya apa? Bagian pertama, Allah Akan terus memberi predikatnya balasan. apa? Allah akan akan memberikan membalas Ya, objeknya apa? kepada manusia manusia. Oke, bagus. Nah, coba lakukan hal yang sama di sini. Subjeknya apa? mereka Subjeknya itu mereka itu kali Pak Guru akan tak itu ya Pak Guru ya. Loh, Oke, tak itu apa yang Ibu ingin domir sampaikan? Pak Guru. Oke, domir itu kalau dalam bahasa Indonesia itu punya kesamaan dengan apa? Kata ganti. Oke, bagus. Dia menggantikan kata apa? Gitu. Itu dia, masa Allah Nah, tak ya? Berarti bukan Pak Guru. bukan, bukan, bukan. Berarti Ayo, ibu-ibu yang yakin lain, kan Pak Guru? boleh nih ikut serta kan? Posisinya adalah kalau tidak sedang memberi, diberi. Nah, kalau ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau tidak ada yang bertanya, ya kita tanya gitu ya. Mungkin itu Pak Guru tak itu Mu'anas itu loh, Aidihim itu loh, sepasang. Coba gimana Bu Ida? Mungkin tak itu karena Mu'anas yang Aidihim ini sepasang tangan tuh Mungkin sepasang gitu Pak Guru. tak itu mu'annas ya. Mungkin tak itu mu'annas.
Penanda Oke. mu'anas. Nah, terus berikutnya apa Bu Ida? Karena ada aidihim. Kan tangan tuh, tangan sepasang. Kalau Aidihim yang sepasang tangan, kemudian sepasang. Apa ininya? iya. Apa kaitannya antara sepasang dengan mu'annas, Bu Ida? Kan Itu mungkin bukannya itu. setiap yang Anggota berpasangan itu badan. mu'anas, Pak Guru. Aidihim. Yang berpasang-pasangan gitu loh. Kita pernah punya ilmu seperti itu. Lupa deh, saya kayaknya pernah, Pak Guru. Kita cek yang lain ya. Kita cek yang lain ya. Kembali ke Anas bukan Yang Pak tidak. Guru? Enggak, ntar dulu. Pak. Ntar dulu bukan. Bukan ini jadi trendsetter dia. Satu isu baru diangkat isu yang baru yang lain lagi gitu ya. Bukan, kita pernah belajar bahwa yang sepasang itu mu'annas gitu. Bu Des, kita pernah belajar yang sepasang itu mu'annas? Kayaknya enggak deh. Oh iya, waktu itu Enggak. langit. Bu Susi gimana? Enggak ada. Pernah kita belajar yang sepasang mu'annas? Kalau dari Pak Erta enggak, Pak. Enggak ya. Bu Enggak, Pak Yurlis? Erta. Belum. Belum ya. Bu Fauzia? Saya lupa, Pak. Belum. Lupa. Baik. Nah, itu artinya ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian, apa yang Bu Ida sampaikan itu di luar batas kemampuan kita. Ya, jadi karena di luar batas kemampuan kita, kita mau nerima, mau nolak juga kan kita nggak punya daya dan tidak punya upaya karena beliau pakai ilmu tingkat tinggi, sementara apalah kita gitu ya. Nah, coba ibu-ibu sekalian, buka pelajaran kita ya. Judulnya adalah al-wudu. Coba. Iya, itu ini anggota badan itu kali Pak Guru ya. Maksudnya gimana, Bu Fatimah? Iya, kalau misalkan anggota badan itu yang tidak jamak bukan manusia gitu. Jamak bukan itu muanas gitu maksudnya mungkin Bu Ida. Iya, Bukan. Kalau Bu Bukan Ida itu. bilangnya sepasang ya. Kalau Bu Ida kan Jamak bukan itu. Kalau sudah sampai di pelajaran itu al-wudu? sudah Pak Guru. Oke, baik. Coba ibu-ibu sekalian amati di situ ya, amati di situ. Kita kan pernah belajar ya beberapa kata baru, terutama yang berkaitan dengan anggota badan ketika kita wudhu. Apa saja di situ? Ini Jangan Wajah, nyebut bahasa kuping, Indonesianya. tangan, Kalau hidung, ini kan kita pertanyaannya Iya. kan kita belajar kata baru terkait. Kalau wajah, tangan itu mah kata lama banget itu. Bukan bahasa Arabnya tuh. Ini Oke, Pak ini Guru. Wujud. miskomunikasi kita jadi menu ya, jadi menu yang bikin kita senyum-senyum ya. Apa saja kata baru terkait dengan anggota wudhu di situ? Wajah. Nah, Wajah. terus, Ya Iya. ada. oke, Iya. terus, Mirfak. iya. Nah, coba ibu sekalian, itu lihat bentuk jamaknya, baru akan nyambung nanti dengan ilmu kita ya, ilmu kita ya. Gitu. 7 gitu Pak Guru. Iya, terus, ID. nah coba lihat ini, itu. Tuh. Jadi kalau ilmu orang awam ya, kalau ilmu orang awam, apa kata kita? Jamak bukan manusia apa? Dianggap mu'anas. Dianggap mu'annas. mu'annas gitu. Ya itu kita pakai itu aja. Kan kita belum bisa setinggi ilmu Bu Ida yang sepasang-pasang itu ya. Selesai. Salah sih, Pak Guru. Tuh, bisa tertawa lagi Pak Guru. Bu Ida dan
Pak Ikhlas sepasang nggak di rumah? Pasang. Besok ada gosip baru, Pak Ikhlas mu'anas katanya. Kenapa? Oh ya, Karena iya, iya, iya. karena Iya, Pak maaf. Ikhlas sepasang membangun rumah tangga dengan Bu Ida jadinya. Oh ya, Pak Guru. Maaf, maaf. Eh, Ya mohon maaf ya Bu Ida, ini ilmu ini masih terlalu tinggi buat kami-kami, jadi belum bisa Enggak, kita saya malah ingat Pak Guru. itu ya. Jadi itu ibu-ibu sekalian. Nah, Ya. maka gitu gitu. Tuh. Teh, sudah ketemu apa Sudah. jadinya subjeknya? Bu Fatimah? Saya Pak Guru. Iya. Mereka Pak Guru. Apa? Itu kodam. Oh, subjeknya kodam. Subjeknya kodamat sih Pak Guru. Subjeknya itu di Ibu kalau kalau masih itu ya, masih iya begitu iya cara iya. menjawabnya, lama kita sampai Subjeknya pada oh, kesimpulan. saya nggak nemu. Mungkin melakukan itu Pak Guru ya. Hai Ibu-ibu Pak, ibu-ibu yang lain ada Ma, nggak yang ingat itu? Kalau kita mau mengecek subjek dalam sebuah kalimat, kita pakai kata tanya apa? siapa? Siapa? Siapa Siapa? atau apa yang Apa? atau Ya, Jadi Ma, apa Pak, atau apa yang melakukan? apa atau siapa yang gitu kan? Tuh. Ya, Tadi ini kata kodama yuqaddimu maknanya apa? melakukan Ya, Lakukan. maka atau kita mem bertanya tuh, Siapa yang melakukan gitu? apa atau siapa yang melakukan? Tak sukun. Iya, Allah. apa atau siapa yang melakukan? Itu kalau kita mengatakan subjek, itu saya sering mengatakan itu punya kaitan erat dengan domir, kata saya ya. Itu. Ya. Dan ini pernah kita diskusikan kembali ya, pernah kita diskusikan lagi ketika kita belajar majhul gitu ya. Di mana kalau di maklum, domir itu merujuk kepada apa? Jadi ada maklum. Kalau di maklum, domir itu merujuk kepada Objek. kalau lupa kasih tahu ya, biar nanti diingatkan ya. Lupa, Ya, ya. Lupa Tahu, ya. Ustaz. Kalau di maklum, kita sampaikan domir itu merujuk kepada pelaku. Pelaku. Udah Oh, sebut jadi mereka Tuh. melakukan Pelaku gitu. apa? Nah, pelaku itu punya kaitan erat dengan subjek. Oke, dulu kita bilang. Sementara kalau di majhul, ya kalau di majhul, apa kata kita? Domir yang ada di fiil yang majhul itu merujuk kepada apa? objek. Objek. Objek atau istilah lainnya bisa subjek penderita. Nah, Melakukan gitu. apa? Maka tadi kalau pertanyaannya tadi ini kita mau manfaatkan informasi tadi, ketika kita sudah paham ya bahwa di sini kodamat ini ada tak itu untuk muannas, lalu yang muannas di situ adalah apa? Manusia. Bukan, tadi yang kita bilang ID. itu Tangan. ID itu tangan. tangan. Ya, yang muannas di situ adalah ID, maka itulah yang akan membantu kita memahami di sinilah dia keberadaan subjeknya. Oh, Tuh. Oke, jadi ya, dengan maka tangan. mulailah sekarang gitu. Mulailah katakan apa? Subjeknya adalah Tangan. ID Tangan itu mereka. Tangan. tangan. mereka. Tuh. Mereka. Tangan siapa? Tangan mereka. Mereka Lalu predikatnya apa? Itu melakukan. melakukan. Iya. Coba gabungkan jadi kalimat. Tangan Tangan mereka. mereka yang melakukan gitu. Jangan pakai yang.
Oh, nggak Nanti pakai kalau tangan mereka melakukan. nanti khawatir kalau kita ngomongin soal yayang-yayang nanti Bu Fatimah sedih hatinya. Jangan dulu ya. Kurang Coba lihat tangan mereka apa? melakukan. Itu. Enak nggak begitu saja kalimatnya? Nggak enak. Nah, bikinlah yang enak. Cari kata lain yang semakna dengan melakukan. Tangan telah Buatan tangan tangan mereka mereka kan. Perbuatan. Enggak. Tangan Enggak. mereka kerjakan. Bisa begitu Oh, jadinya. Itu. tangan mereka kerjakan. Nah, gabungkan dengan ma coba. Apa makna ma? Tangan mereka Apa yang tangan yang mereka Jatuh atau apa lakukan? gitu. apa Iya, yang tangan mereka kerjakan. iya, Apa yang tangan mereka telah lakukan? iya kan bisa Telah begitu. kerjakan. Gitu. Tapak Allah pakai akan yang membalas bagus. manusia. Nah, tapi mari kita lihat berikutnya Ibu-ibu sekalian. Apakah kalau kita mengatakan tangan mereka mengerjakan, apakah tangannya saja? Tidak. Enggak. Tapi maksudnya Tidak. Keseluruhan Semua gitu nah, kan. keseluruhan. Perbuatan. Nah, kalau sudah keseluruhan begitu, kita bisa sederhanakan kalimat. Jadi mereka Mereka sudah ya. Apa yang Mereka kerjakan, kerjakan. mereka lakukan. Kan bisa begitu jadinya. Tuh, ya. Tuh. Tapi kita tentu bisa mencari dasar-dasar kebahasaan di sini. Mengapa maksudnya mereka secara utuh ya, secara utuh, tapi yang disebut adalah tangannya. Itu kan mirip seperti orang Indonesia kalau berbahasa kan juga begitu kadang-kadang gayanya gitu. Kemana aja Budes nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Kalau dipikir-pikir, aduh ngeri Pak Guru, kenapa masa cuman kelihatan batang hidungnya doang yang nggak kelihatan ya? Tapi kan maksudnya adalah Buddha secara keseluruhan gitu. Kan Indonesia begitu. Nah, baik. Coba sekarang ma mulai dari ma Bu Fatimah, memaknainya dari ma. Apa yang mereka kerja. Siapa tuh? Kaget jadinya. Apa-apa yang mereka kerjakan gitu. Nah, Apa-apa yang tangan mereka kerjakan. Udah, Atau disingkat nggak aja usah. apa yang mereka Nggak. kerjakan aja, Iya, Pak Guru. itu. Jadi sudah paham kan ilustrasinya gitu. Ya. Coba dari awal bagaimana jadinya? Allah akan membalas manusia. Allah akan membalas manusia dengan apa yang mereka kerjakan. Iya, Atau bagus. Nah, bagus ya. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan terkait dengan pemahaman Bu Fatimah? Baik, kalau tidak ada, diulang lagi ya Bu Fatimah. Saya ingin menyampaikan satu konfirmasi gitu ya untuk menunjukkan bahwa kita paham maksudnya. Coba diulangi Ibu. Allah akan membalas manusia dengan apa yang mereka kerjakan. Iya, Sesuai bagus. dengan apa yang mereka kerjakan gitu kali Pak Guru. Kalau ditambahin gitu gimana? Coba gimana jadinya? Jadi Allah akan membalas manusia sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Apa ada pengaruh nggak itu Oke, maknanya? bagus. Tentu ada. Nah, Maksudnya tapi berubah nggak gitu secara itu Pak Guru maknanya? tentu Melenceng ada nggak gitu? perubahan. Tentu ada perubahan. Tentu ada perubahan. Tapi tidak melenceng kepada intinya. Nah, itu yang kita ingin coba konfirmasi itu. Ketika Ibu mengatakan sesuai dengan ketika tidak mengatakan sesuai, itu. Kita tunda dulu lah sesuainya dalam pengertian, kecuali kalau Bu Fatimah punya ini nih penjelasan sesuainya lebih pada itu. ini aja sih Pak Guru, lebih pada biar enaknya aja Oh gitu. iya, oke kalau begitu ya. Nah, tapi kita mari lihat sisi lain ya, sebelum kita bahas sesuai tadi ya. Di sini ada maknanya nggak menurut Ibu gitu?
Di itu ada dengan Apa? mungkin Oke, baik. Kira-kira, main kira-kira aja nih. Kalau meleset kan nggak apa-apa, namanya orang dikira-kira. Kira-kira apa makna dengan dalam ungkapan ini? Kan bahasa Indonesia kata dengan itu kan punya banyak banyak pengertian Sama. kan gitu. Misalnya, Bu Fatimah datang dengan siapa? Dengan Bu Ida bersama pasti gitu. jawabannya. Kan itu beda kan? Beda kalau Ibu mengatakan, Bu Ida kemarin, Bu Fatimah kemarin ke LBK dengan apa? Jawabannya Gunakan dengan apa? Jaklingko. Misalkan Jaklingko gitu. Iya, kan bisa gitu kan beda kan udah gitu. Iya, Gitu. iya. Itu. Tuh. Waktu nyebrang kemarin bagaimana? Dengan hati-hati ya kan beda lagi tuh. Beda lagi tuh. 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 Nah, kira-kira dengan di sini apa maksudnya dengan di sini? Nggak pas sih Pak Guru. Hmm? Sesuai kalau saya nggak pas kalau dengan kayaknya diartikan dengan tuh nggak pas. Hmm. Kalau kita tidak maknai dengan, lalu kita maknainya apa kira-kira? Ya, saya balik lagi tadi ke sesuai Allah akan membalas manusia sesuai tapi ada dengannya juga Ada ya. dengannya juga. Sesuai Jadi apa yang mereka kerjakan gitu Pak Guru, dengannya enak dihilangin. begitu. Enak begitu. Sesuai apa yang mereka kerjakan. Kalau Atas kali, terhadap atas Itu ada pokoknya sesuai atas. sesuai dengan. Mungkin ada Atas kata kalau bahasa lain Indonesia. terhadap tuh? apa yang mereka kerjakan. Terhadap. Atas Itu apa yang atas jenis yang mana itu Bu Susi? atas bahasa Indonesia, Pak. Iya, jenis yang Jadinya mana? Kan bahasa Indonesia atas itu kan juga punya banyak pengertian gitu. bukan atas arah, Pak ya. Nah, lalu atas apa kalau begitu? Atasnya itu akibat gitu loh. Akibat. Yang mana akibat? Kalau akibat berarti kan ada sebab gitu. Yang mana akibat, yang mana sebab? Kan sebabnya nggak disebutin, Kak, karena karena dari membalas aja. Maksudnya bahwa kalau kita bicara tentang akibat, itu kan tidak lengkap kita memahami akibat tanpa kita kaitkan dengan sebab. Maksudnya di sini kalau atas itu bicara tentang akibat, apa akibatnya? Lalu apa sebabnya? Bingung deh. Kalau nggak usah dipakai gimana Ustaz? Nggak Bisnya apa-apa, nggak apa-apa. Nggak dipakai juga nggak apa-apa. Yang penting kan maknanya bagus. Gitu. apa aja gitu? Apa yang Membalas apa yang mereka kerjakan. Nah, Gitu. ibu-ibu pernah ini nggak dengar ini ya, dengar berita tentang keputusan hakim gitu ya, tentang keputusan hakim terkait suatu perkara. Iya. Sesuai dengan Misalnya gimana? Itu, misalnya keputusan hakim. Menimbang berdasarkan Ntar dulu itu saya mau Ayo dihukum mau ke sana sih nantinya mau ke sana seumur larinya. hidup. Tapi maksudnya gitu. Misalnya apa keputusannya apa? hukuman mati. keputusannya. Hukum mati. Nah, misalnya begitu kan. Hukum mati. Terus ini kita sebut sebagai sebab apa kita sebut sebagai akibat? Akibat Akibat. Oke. Lalu sebabnya apa kalau ini akibat? Sebab Sebabnya melakukan misalkan kejahatan. membunuh. Membunuh. Gitu. Nah, begitu ya. Itu hukum mati itu kemudian membunuh. Kemudian kalau pertanyaannya, kenapa dia dihukum mati? Karena membunuh. Karena. Dia membunuh. Oke ya. Karena Karena dia gitu. membunuh. Nah, kalau dalam konteks positif, gimana jadinya? Kalau ini kan negatif ini. Karena Apa ya? Itu artinya kalau kita sampai pada karena, bisa jadi ini di situ dimaknai karena. Apa yang mereka lakukan? Coba Kalau bagaimana terhadap- jadinya? Gini, Allah akan membalas manusia karena apa? Karena apa Guru? Karena apa yang mereka lakukan gitu, apa yang mereka Iya, kerjakan. iya. Apa makna lain karena di situ? Ada nggak? Kita bisa ganti dengan kata lain ungkapan karena.
Disebabkan oleh. Sebab Sebab, boleh coba. Sebab apa yang mereka Allah, lakukan? iya, Allah akan membalas manusia sebab apa yang mereka kerjakan. Iya, bagus kan bisa begitu. Apalagi yang lain? Kalau terhadapnya, Bagaimana jadinya? Allah akan membalas manusia terhadap apa yang mereka lakukan. Membalas manusia terhadap, Apa yang mereka lakukan. saya sih belum Kalau sampai, sesuai saya Ustaz, sih belum paham saya sih kalau sampai itu. Allah akan membalas manusia sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tadi sudah didiskusikan kalau Oh, yang udah itu Budes karena pakai dengar. ya itu. Tuh. Satu yang ada dalam pikiran saya untuk itu dengan makna yang tadi ya karena kemudian sebab itu ada apa kata berdasarkan. Oh iya, iya. Berdasarkan apa yang mereka kerjakan ya. Itu. Hadap berdasarkan Berdasarkan dengan sesuai itu beda, Pak Guru. Eh, kalau menurut Bu Fatimah sama kah? Kalau hakim kan juga bisa berdasarkan nih sesuai dengan surat keputusan. Contoh, Iya. berdasarkan surat keputusan itu kan hampir mirip, Pak Guru. Pilihan Iya, katanya. kalau yang tadi kalau kita mengatakan berdasarkan surat, berdasarkan itu ya itu bisa maknanya sesuai. Tapi kalau ini kan yang kita bicarakan di sini dalam konteks sebab akibat. Membalas. Gitu. Akibat membalas. Dalam konteks sebab akibat di sini. Ya, ya, ya. Gitu. Nah, jadi dengan ini kan dalam pengertian gitu, dalam pengertian bahasa Indonesia dasarnya, landasan di dalam pemberian balasan itu didasarkan kepada perbuatan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Oke, bisa dipahami? Siapa, Guru? Baik. Oke, kita lanjut berikutnya. Tanmiyatul mufrodat yang kita punya adalah tadi setelah kita bahas kodam tuh, berikutnya kita akan bahas lawannya, antonimnya. Apa antonimnya? Kata kodama itu antonimnya akhor. Coba dibaca tasrifnya. Akhoro. Yuakhiru. Iya. Akhara yuakhiru. Apa maknanya? Kalau qaddama tadi mendahulukan, mengakhirkan. Coba kita lihat sekarang ya. Kita lihat sekarang contoh di dalam penggunaan untuk memahami ayat al-munafiqun. Mari dibaca sama-sama. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, baik. Ada yang ingin dikonfirmasi? Nafsan. Itu apa 3 huruf dasarnya? Nun. Apa 3 huruf dasarnya? Nun, fa, sin. Iya, oke baik. Tuh. Kalau kita mengatakan napas, ada nggak 3 huruf dasar tersebut? Gitu. Kalau kita mengatakan nafsi-nafsi, ada. Sendiri-sendiri. Jadi kalau nafsi-nafsi itu tadi apa? Kalau dipahami kalau nafsi-nafsi? Sendiri-sendiri. Sendiri itu kata dasar apa kata berimbuhan? Berimbuhan. Diri. Kata berimbuhan. Bagi yang memahami itu kata berimbuhan, kata dasarnya apa? Diri. Nah, gitu. Jadi
Dalam konteks ini apa ini yang dimaksud dengan diri di sini? Manusia, Manusia kali kali. Ya, dalam diri lihat sendiri. konteksnya ya, dalam lihat konteksnya ya. Apa dimaksud Manusia. dengan diri tadi? Tadi bisa Jiwa. bermakna napas, jadi bisa bermakna diri, bisa bermakna jiwa. Gitu. Dalam konteks ini apa maksudnya? Ruh. Kehidupan Seseorang. manusia kali. Dalam konteks ini nih, coba lihat. Ini memahami konteks itu artinya kita tidak fokus hanya pada makna kata tersebut, kita lihat maju mundur gitu. Seseorang, Kehidupan, Pak. Pak. Napas Apa? hidup. Kehidupan kali. Kehidupan manusia. Kan ada nafasnya. Ya, lihat konteksnya. Kalau belum ketemu clue-nya saya coba bantu ya. Saya coba bantu tadi sudah ada pemahaman yang ini nih itu. Apa itu? Ajal. Itu Ajal. terkait dengan apa? Hidup Ruh. mati. Maut, kematian. Maut. Iya, Kematian. gitu. Jadi di Kematian. sini tadi yang disebut tadi ada diri, tadi namanya jiwa, tadi apa lagi tadi itu? Napas itu sini kaitannya dengan kematian. Iya. Jadi kenaps. Gitu. Kematian. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak, silakan Bu Fatimah. Ilmu siapa yang akan kita ambil manfaatnya kali ini? Itu sih. Silakan Bu. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang mungkin Pak ya. Jika telah datang waktunya, waktu Iya. kematiannya. Bagus ya. Satu aja itu. Penggunaan kata jika itu pertimbangannya apa? Apakah itu dianggap ungkapan yang pas, ya, ungkapan yang pas? Saya ganti ketika aja Pak. Apabila, ketika juga bisa. Iya, silakan. Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Iya, oke, bagus. Yang lain, kira-kira apa ungkapan yang bisa kita pahami selain tadi jika, kemudian berikutnya apabila, apa ungkapan lain lagi yang bisa semakna dengan itu untuk bahasa Indonesia kita? Ketika. Nah, bagaimana jadinya, Bu Fauzia? Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang jika datang ajalnya. Kembali lagi dia. Kembali lagi. Kembali lagi. Saat Iya. kalau Pak Guru saat. Apa? Saat ajalnya Iya, tiba. oke ya. Ada ungkapan-ungkapan itu. Tadi apa? Ketika. Kemudian apa lagi tadi? Apabila gitu. Bisa juga manakala. Oh, manakala. Iya, baik. Itu dia ibu-ibu sekalian yang kita bahas ya untuk kesempatan kali ini ya. Tapi kita tambah sedikit ya. Ini kata Tanmiyatul Mufradat kita pada akhir kesempatan kita kali ini. Kata-kata lain yang berkembang dari 3 huruf yang sama itu ada kata akhir, ada kata akhirah, ini muannasnya ya. Ada kata akhir, akhirah, bermakna terakhir atau akhirnya. Itu padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalkan dalam kalimat berikut ini, kita baca sama-sama. As-salatu awwaluha at-takbir wa akhiruha at-taslim. Ya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami?
Baik, kalau tidak, Bu Susi siapa berikutnya? Yang belum aja Pak, yang belum Bu Yulis ya. Silakan, Bu Yurlis. As-salatu awaluha as-salatu awaluha takbir wa akhiruha taslim. Iya, silakan Ibu. Salat dimulainya dengan takbir dan diakhirinya dengan salam. Bagus. Dari mana ada di-nya, Ibu? Pakai aja jawaban Bu Fatimah tadi. Enaknya begitu. Enaknya. Iya. Iya, baik. Iya. Oke. Berikutnya, dengan 3 huruf yang sama ada kata akhor. Muannasnya ukhro. Apa maknanya? Yang lain. Akhor, muannasnya ukhro. Maknanya yang lain. Yuk, kita lihat dalam contoh yang lengkap ya. Kita baca sama-sama. Wahaulai yu'minuna biilahin akhor min dunillah. Ya. Ada ungkapan yang belum terpahami dari contoh tersebut? Iula. Hah? Apa, Bu? Iula, Pak Guru. Coba ulang lagi. Di buku saya ini baris fathah tuh ini semua kasroh semua Pak Guru. Habis Ibu nggak kompak sih sama kita. Kita ngelihatnya layar, Ibu ngelihatnya ke buku. Jadi Iya. nggak kompak begitu. Layar saya bermasalah seperti Bu Fauziah, bawahnya ketutup. Kita masih pakai Iya, ilmu, sama ini kok jadinya. kita masih Sama. pakai ilmunya orang awam, Bu Idanya pakai ilmu tingkat tinggi. Jadi udah nggak kompak begitu. Coba di ini Bu, di pelajaran yang ini ya, pelajaran alamatul muttaqin coba Bu. Alamatul muttaqin coba dibuka di Tanmiyatul Mufradat awal. Dan dapat Pak Guru. Alamatul muttaqin itu Pelajaran 10. 10. Iya. Itu kan kalau ayat yang dibahas kan Al-Baqarah ya. Zalikal kitabula gitu ya. Kemudian ada hadza, ada zalika di situ kan? ya. Ada nggak? Ada Pak Guru. Ah, coba hadza apa di situ jamaknya? Ya, haulai. Iya, itu yang Ibu tadi tanyakan. Mereka ini. Iya. Ada lagi yang lain? Gak ada Pak Guru. Iya, baik. Silakan berikutnya Bu Yurlis, kita dengarkan ilmu siapa? Wahaulai yu'minuna billahi. Ini mah. Bu Yulis Kalau nggak nunjuk kompak, orang lain. kalau nggak kompak tuh Oh. begitu jadinya. Oh, Baik, mari kita nunjuk lihat orang ibu-ibu lain. sekalian. Tadi pas betul itu pertanyaan Bu Ida. Haulai, mana Pak Guru? Haulai adalah jamak dari hadza. Hadza maknanya apa? Ini. Haulai. Kalau jauh, bahasa Arabnya untuk nunjuk jauh, Zalika. zalika. Jamaknya apa? Dalikuma. Oh, mereka itu mereka. Itu. Bu Ida sekali lagi emang Ibu Ida makin bingung dia. Mau pakai ilmu yang mana udah pakai tilka. Tilka itu kan kita nggak pernah belajar kita di bahasa Arab Qurani tilka itu. Sampai tingkat tinggi juga hampir jarang Iya, nggak muncul. ada Pak Guru. Kalau di Arab reguler ya bisa jadi itu.
Ustaz Mansurnya ngomongin zalika, haza hazihi zalika tilka. Itu, itu. Ya. Ulaika yu'minuna bi'alihatin ukhra. Alihah ini adalah jamak dari ilah. Tadi akhor itu kalau mu'annas ukhra. Ilah ini karena dia mudzakkar katanya, maka disandingkan dengan kata akhor. Sementara alihah karena katanya itu mu'annas, ya. Alihah katanya mu'annas disandingkan dengan kata ukhra gitu. Silakan ibu-ibu sekalian yang belum ambil bagian, kesempatan terakhir ini untuk dapatkan tiket ke surga, silakan. Bukan politikus jadi nggak ada yang tertarik, ya sudahlah kalau begitu. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Tanmiyatul mufradat kita tuntas. Yang mau ambil bagian juga tidak ada, dan waktu kita juga sudah waktunya kita beristirahat. Jadi kita cukupkan sampai di situ ya ibu-ibu sekalian. Nanti ada tanmiyatul mufradatnya. Ini ada 2 lagi ini yang tersisa, akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang ya. Sewaktu-waktu nanti ya bolehlah kita dengarkan juga Bu Des ya, tapi Bu Des sudah tidak kelihatan lagi bersama kita. Baik ibu-ibu sekalian, seumpama ada pertanyaan disimpan lalu dikirim di WA grup kita saja ya. Tidak kita bahas di ruangan Zoom pada kesempatan kali ini, atau kalau ibu-ibu masih bisa sabar nanti bisa dikemukakan pada saat kita bertemu. Kapan kita bertemu lagi? Hari Rabu al-usbu' al-qadim. Ada kepake itu. Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih ibu sekalian. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya.